Kayaknya masih pada mencar-mencar nih cari-cari informasi. Boleh tahu yang mana kelas 12 yang 2020 bulan Agustus akan gabung di Universitas Padjadjaran? Amin. Sebelumnya perkenalkan, kami dari hanya mewakili Universitas Padjadjaran. Kami sebagian kecil dari Universitas Padjadjaran mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Jadi bagi adik-adik yang berminat untuk gabung di Universitas Padjadjaran, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, boleh merapat ke kita untuk berbagi informasi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Kebetulan ini saya bawa ahlinya. Kalau di sekolah mungkin setara dengan ada Bapak Kepala Sekolah, maaf. Oh ada, oh iya perkenalkan Pak, saya Wulan dari Humas Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Iya, kebetulan kita bawa ahlinya yang khusus di bagian akademik, membawahi 19 prodi yang ada di Fakultas Ekonomi, dari mulai jenjang sarjana sampai doktor, jadi S3. Jadi buat bapak-bapak, bapak ibu guru yang berminat juga boleh nanti Bu untuk S2 dan S3-nya ke Fakultas Ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, ini namanya Kang Ardi, jadi kita panggilnya Akang aja, dan masih muda dak. Namanya Kang Ardi yang akan menjelaskan tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya. Nanti secara umum juga akan digambarkan untuk Universitas Padjadjaran. Dari kelas 1 nyumbang. Kebetulan ini kita nggak difasilitasi untuk tayangan ya Pak. Jadi mungkin hanya diskusi. Kalau mau yang langsung bertanya juga boleh, nanti silakan ke Kang Ardi. Ya, Kang Ardi mangga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kebetulan saya di bagian akademiknya. Nah, sebagai gambaran umum ya Bapak Ibu, Unpad itu ada sekitar 16 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Dan kebetulan bukannya ini secara 7 tahun berturut-turut, Unpad itu menjadi peminat paling tinggi di jalur masuk SNPTN dan SBMPTN. Nah, di sini saya karena mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jadi agak spesifik membahas tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ada yang berminat di fakultas lain, mangga silahkan. Stand kami ada di belakang, kedua dari belakang. Meskipun namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi kita juga ada petugas dari Universitas Padjadjaran. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan bapak-bapak dari ibu-ibu. Langsung aja, di sini saya akan menjelaskan. Kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada sekitar 19 program studi, mulai dari D4, S1, S2, S3, dan profesi. Dulu kami punya namanya Diploma 3, tapi terhitung tahun 2015 kita sudah menutup pendaftaran buat Diploma 3 dan kita menggantinya dengan Diploma 4. Kalau yang sekarang Diploma 4 itu setara namanya dengan Sarjana Terapan. Nah, di sini saya coba menjelaskan program untuk yang sarjana, karena kan mudah-mudahan adik-adik di sini ada yang berminat untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama untuk jenjang sarjana dan sarjana terapan. Baik, untuk yang jenjang sarjana kita punya 5 program studi. Nah, 5 itu antara lain yang pertama akuntansi, yang kedua ekonomi pembangunan, yang ketiga manajemen, yang keempat ekonomi Islam, yang kelima ini yang terbaru 2018 baru dibuka, itu ada namanya bisnis digital. Nah, dibukanya program studi bisnis digital ini sebagai tantangan
tantangan menjawab waktu 2018 itu tantangan dari Presiden Joko Widodo untuk membuka program bisnis digital di Universitas Padjadjaran. Kebetulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dipercaya untuk sebagai nahkodanya. Jadi kita membuka prodi baru yaitu bisnis digital mulai dari angkatan 2018. Untuk program sarjana terapan, kita ada 4 program studi. Yang pertama akuntansi perpajakan, yang kedua akuntansi sektor publik, yang ketiga bisnis internasional, dan yang keempat adalah pemasaran digital. Nah, mayoritas akreditasi pada perguruan tinggi kami adalah A. Namun ada beberapa yang B karena itu masih program studi baru. Insya Allah 2020 ini seperti ekonomi Islam, bisnis digital, dan akuntansi perpajakan mudah-mudahan bisa mendapatkan akreditasi A. Di luar itu kita semuanya adalah akreditasinya A, mulai dari sarjana, magister, doktor hanya 2 yang belum A, dan profesi itu juga udah A. Nah, alhamdulillah kita mayoritasnya A. Untuk akreditasi internasional kita boleh berbangga, kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis boleh berbangga karena sudah terakreditasi ABES 21 atau itu akreditasi ekonomi internasional. Kemarin itu dari 2016 ada 3 program studi magister yang sudah terakreditasi. Namun terhitung Agustus 2019 kemarin ada 15 prodi ya Bu ya. 15 prodi yang akan diakreditasi. Kemarin sudah datang visitingnya, sudah datang dari Jepang untuk mengakreditasi. Mudah-mudahan Januari Februari ini udah ada keluar nilainya. Nah, untuk jalur masuk mungkin ini ya yang jadi banyak pertanyaan tadi di stand kami yang di belakang. Untuk jalur masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk sarjana jalur masuk kita ada 3. Yang pertama SNPTN, itu jelas SNPTN itu kan dihitung dari nilai raport akademik atau portofolio akademiknya. Yang kedua jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN ini kayak tahun kemarin atau disebutnya tuh ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Dan yang ketiga itu mulai dari 2019 barulah, ini berarti baru kita membuka namanya jalur mandiri. Dulu kita sempat universitas itu punya jalur mandiri sendiri yang disebut SEMUK, seleksi masuk Universitas Padjadjaran, tapi sudah tidak ada lagi, dan mulai 2019 kita membuka lagi jalur mandiri itu. Nah, untuk program studi yang dibuka untuk jalur mandiri itu semua program studi sarjana dan sarjana terapan dibuka untuk program studi jalur mandiri. Tapi untuk yang SBMPTN dan SBMPTN kami hanya membuka program studi yang sarjana, sedangkan sarjana terapan kami tidak buka untuk jalur SNPTN dan SBMPTN. Jadi untuk yang program studi akuntansi, S1 akuntansi, S1 ekonomi pembangunan, S1 manajemen, S1 ekonomi Islam, dan S1 bisnis digital kami buka untuk di jalur SNPTN dan SBMPTN. Cuman untuk sarjana terapan kami hanya buka di jalur mandiri. Nah, tadi juga ada Bapak Ibu, tadi juga banyak pertanyaan mengenai biaya, mengenai testing seperti apa. Nah, saya sedikit jelaskan. Di kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk jalur SNPTN dan SBMPTN itu menggunakan 2 jalur pembiayaan. Yang pertama itu murni bidik misi. Nah, bidik misi itu jadi mahasiswa sebelum diterima menjadi mahasiswa. Jadi sebelum dia kuliah, dia itu harus mengajukan dulu beasiswa bidik misinya. Kalau nggak salah alamat webnya itu ada bidik misi Belmawa. Kebetulan nggak bisa ditayangin, nanti bisa di stand kami untuk lebih jelasnya. Setelah menjadi mahasiswa kita juga ada 27 donatur beasiswa, dan mayoritas kita kalau hitung-hitungan 30%-nya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu jalurnya beasiswa semua. Nah, yang kedua, untuk jalur yang SBMPTN itu sama, itu ada jalurnya bidik misi dan ada jalurnya UKT, uang kuliah tunggal. Nah,
besarannya uang kuliah tunggal ini ada 5 tahapan. Ada 5 kategori 1 sampai 5. Yang tertinggi adalah 5. 5 itu adalah 7 juta, 4 itu 6 juta, 3 itu 2,5 juta, 2 itu 1 juta, dan 1 itu 500.000. Nah, bagaimana menghitung calon nanti mahasiswa, misalnya adik-adik untuk mendapatkan kategori itu, nanti ada tim analisnya tersendiri dari universitas untuk menentukan kategori jalur UKT-nya masing-masing. Sebagai gambaran, di kami itu untuk yang UKT 5 mayoritas itu nggak terlalu banyak. Yang paling banyak 80%-nya itu di rank UKT 3 dan 4. Nah, paling banyak juga di UKT 3. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk yang cari-cari beasiswa pun kita sediakan. Nah, berbeda dengan jalur terapan, berbeda dengan sarjana terapan. Untuk sarjana terapan kita hanya menerima di jalur mandiri dan tidak ada kategori rank UKT. Jadi UKT-nya sifatnya flat, 1 semester sebesar 8 juta. Jadi nggak ada seperti S1, seperti sarjana yang ada 1 sampai 5. Untuk sarjana terapan flat 8 juta. Nah, ini yang paling menarik. Kalau buat adik-adik atau bapak ibu yang anaknya nanti mau ikut jalur mandiri, kita membuka juga jalur mandiri. Nah, dengan proporsi daya tampung 30%. Jadi saya jelaskan, di kami rata-rata satu program studi itu daya tampungnya sekitar 80 mahasiswa per angkatan, dengan proporsi daya tampungnya 30% untuk jalur SNPTN, 40% untuk jalur SBMPTN, dan 30% untuk jalur SNPTN. Terkecuali program studi akuntansi yang daya tampungnya lebih, yaitu sebesar 135. Semua program studi kami, sarjana dan sarjana terapan, daya tampungnya 80. Dengan proporsi, saya ulangi lagi, dengan proporsi daya tampungnya 30% dari SNPTN, 40% dari SBMPTN, dan 30% dari jalur mandiri. Nah, yang menarik adalah untuk jalur mandiri, kita nerima 30% untuk jalur mandiri, cuman ada khususnya Bapak Ibu. Jalur mandiri kami, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu jalur mandiri yang kelasnya adalah kelas internasional, bukan kelas reguler. Jadi kita ada sistem seperti pengembangan mahasiswa. Jadi kita udah dari 2003 kalau nggak salah ya Bu ya, lama ya. Kita punya IUP, International Undergrad Program. Jadi itu kelasnya kelas internasional, dan kita rajin setiap kali itu 10% dari angkatan kita kirimkan ke luar negeri untuk double degree atau joint degree. Dan kita juga ada pertukaran pelajar, itu udah rutin kita punya. Nah, untuk jalur mandiri kita ada tambahan dana pengembangan. Untuk program studi kami yang dibuka di jalur mandiri S1 itu ada tambahan dana pengembangan. Tapi untuk yang sarjana terapan tidak ada dana pengembangan. Ini hanya S1. S1-nya juga akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, ekonomi Islam, dan bisnis digital. Ada tambahan dana pengembangan. Tahun kemarin 2019 kita mematok harga sekitar 70 juta dana pengembangan, dan itu sebenarnya bisa dicicil juga maksimal 2 kali. Jadi nggak harus bayar full 70 juta, bisa dicicil 2 kali maksimal. Dan UKT-nya adalah UKT tertinggi untuk jalur mandiri sebesar 5 juta, sebesar 7 juta. Jadi untuk jalur mandiri nggak ada UKT 1 sampai dengan 4. Jadi UKT tertingginya adalah 7 juta. Paling untuk jalur masuk kami S1 sarjana dan sarjana terapan. Untuk S2 dan S3-nya barangkali Bapak Ibu guru
mau ngobrol-ngobrol dengan kami di stand kami, silahkan, nanti kami tunggu. Barangkali adik-adik juga mau ngobrol dengan kami atau terutama dengan stand kami di stand paling belakang nomor 2, nomor 12, booth nomor 12 itu ada stand kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Untuk lebih detailnya kayaknya kalau di sini karena waktu yang karena waktu kayaknya nggak bisa panjang lebar, saya presentasi di depan. Dan sebagai gambaran juga, kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu 70% itu tetap muka perkuliahannya, 30% itu perkuliahannya blended learning atau MOOC, jadi perkuliahannya menggunakan platform digital. Terus kami juga rutin setiap 6 bulan sekali kita mengundang kegiatan sekitar seperti digital talent ya, scholarship, summit program, seminar-seminar. Nah, kita juga rutin mengundang, dan alumni kami juga Fakultas Ekonomi banyak yang jadi artis, yang jadi pimpinan ataupun apapun. Mudah-mudahan kalau misalnya adik-adik berminat dan diterima, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebagai informasi, kampus kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau adik-adik bergabung untuk sarjana dan sarjana terapan, kampus kami ada di Jatinangor untuk semester 1 sampai dengan semester 6 di Jatinangor. Tapi ketika adik-adik nanti sudah mau ke tingkat akhir, kampusnya berganti nih ke di Pati Ukur, karena nanti banyak adik-adik itu akan dihujani ya, mungkin ya dihujani dengan magang, kewirausahaan, dan lingkupnya lebih banyak lingkupnya masih banyak di kota. Jadi nanti semester 7 ketika akan akhir, adik-adik banyaknya aktivitasnya di Pati Ukur. Praktek, betul ya. Jadi teorinya di Jatinangor, nanti untuk base prakteknya ada di Pati Ukur. Nah, sebagai gambaran juga nanti kita juga untuk yang sarjana terapan, kalau kita juga ada namanya sertifikat keahlian juga untuk sarjana terapan. Contohnya ada akuntansi perpajakan, kita ada brevet pajak. Oh iya. Jadi nanti ada sertifikat keahlian. Jadi adik-adik kalau misalnya masuk ke kami itu nggak usah bayar yang lain-lain. Jadi udah terakomodir semuanya. Nanti sertifikat keahlian kita juga udah sediakan. Tidak hanya ijazah. Tidak ada ijazah. Terutama sarjana bersertifikasi berarti. betul. Apalagi kita punya ML ABS 21. Jadi akreditasi tingkat nasional. Jadi kalau dibandingkan dengan fakultas yang perguruan tinggi yang lain, itu bukan membanggakan, kita lebih ada nilai plusnya. Tapi Fakultas Ekonomi dan Iya, Bisnis. Fakultas Ekonomi. Jadi, Paling ya sekian lah dari saya sih mungkin. Oke, mungkin ini karena waktunya terbatas, ada yang lain lagi ya yang mau tampil ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu adik-adik ada yang berminat mau tanya-tanya lebih detail lagi, kita ada di booth 12. Kita tunggu di sana. Nanti bagi yang ada pertanyaan lebih detail akan ada souvenir menarik dari FEB Unpad yang akan diberikan kepada adik-adik yang bertanya di sana. Ini Kang Ardi, makasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.